wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kanggo barudak tos teh ngobrol barudak. Dangukeun. Jamaah sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, kita sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, yang mana kita masih Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk bisa menyambut datangnya bulan suci. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan usia kita semua untuk bisa eksis beribadah di dalamnya sebagaimana bulan-bulan yang lalu. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang bisa menjalankan ibadah dengan baik di bulan Ramadan nanti. Jemaah yang semoga Allah muliakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali peringatan kepada kita atas musibah-musibah yang terjadi di sebuah negeri, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam 2 ayatnya memberikan gambaran kepada para manusia bagaimana proses awal mula sebuah bencana itu bisa terjadi di lingkungan kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah mengatakan telah nampak kerusakan di darat dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ar-Rum 41. Jadi ada hukum sebab akibat, yang mana terjadinya bencana di tengah-tengah kita Allah sudah jelaskan merupakan akibat dampak dari perbuatan manusia itu sendiri. Ketika mereka melakukan sebuah hal yang dianggap kecil saja, misalnya membuang sampah di sungai. Berapa tangan yang membuang sampah di sungai dan menganggap remeh hal itu, maka manusianya melemparkan benda-benda sampah ke sungai, maka perlahan-lahan sungai itu akan penuh. Sehingga jangan salahkan air ketika air mencari tempat ke tempatnya manusia. Begitu banyak peristiwa seperti ini. Pun demikian tanah-tanah yang longsor, di mana ketika hutannya dibabat, digunduli, tidak ditebang ulang, tidak ditanam ulang setelah ditebang, maka ketika memasuki musim hujan, tanah tergerus dan tanah itu berjalan menuju tempat pemukiman warga. Dan ini semua Allah ciptakan sebab akibatnya. Maka bagi seorang muslim, dia sudah bisa mengetahui bagaimana musibah itu bisa akan terjadi kepada diri mereka dan kepada lingkungannya. Maka di antara dampaknya pun demikian. Ketika seorang pedagang melakukan kecurangan, petani yang memiliki sawah pada saat panen mereka tidak membayarkan zakatnya, pun kemudian ketika riba merajalela di lingkungannya,
Disadari atau tidak, begitu banyak masyarakat kita yang terjepit oleh yang namanya bank emok. Hampir di setiap daerah kita temui mereka dalam keadaan pusing, dalam keadaan bingung untuk membayar cicilan. Antar tetangga jadi berantem karena pinjamannya digrupkan. Ketika satu tidak bisa membayar, maka yang lain memperolok-oloknya. Bahkan pinjol, perjudian begitu mudah untuk didapatkan di zaman ini. Hanya dengan bermain HP, mau dia diam di dalam kamarnya, mau dia sedang bekerja, maka dia bisa dengan mudah untuk melaksanakan perjudian. Di zaman yang lalu-lalu beberapa tahun silam, manusia paling berkumpul melaksanakan judi di tempat-tempat sabung ayam, ataupun berkumpul main kartu di tempat-tempat tertentu. Mereka tersembunyi mencari tempat yang sunyi. Akan tetapi di zaman sekarang, seseorang yang ketika dia kelihatannya sedang nongkrong di sebuah tempat, hanya duduk di trotoar, bisa main judi. Maka sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika para manusianya banyak melakukan kemaksiatan, maka Allah mengirimkan kepada mereka berbagai banyak bencana. Oleh karena itulah, bagi kita semua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa muhasabah, menghisab kepada diri sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan jalan keluarnya melalui firman-Nya, walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas samai wal ar walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan terang mengatakan, jikalau seandainya sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, seandainya penduduk negeri ini menjaga diri mereka dari maksiat-maksiat kepada Allah, maka pastilah, kata Allah, kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan barakati, menggunakan lafaz berkah-berkah, sehingga para ulama memaknai Allah akan menurunkan berkah yang sangat banyak kepada para manusia. Tetapi kata Allah, mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka dengan sebab perbuatannya sendiri. Al-A'raf 96. Jemaah yang semoga Allah muliakan, maka ketika di dalam lingkungan kita, di negeri kita terjadi banyak bencana, ataupun bahkan di keluarga kita, ketika kita dirundung kesulitan ekonomi, maka carilah sebabnya di dalam diri dan keluarga kita. Apakah anggota keluarga kita semua sholat? Bagaimana Allah Ar-Razzaq yang maha kaya bisa menurunkan rizki kepada keluarga tersebut, sedangkan di dalam keluarga itu tidak ada satupun orang yang meminta kepada dia? Bagaimana di keluarga kita merasa kesulitan untuk membeli beras, bahan pangan, sedangkan di dalam keluarga kita tidak ada orang yang mampu bersyukur atas pemberian yang Allah berikan kepada kita? Maka kita kembali kepada diri kita semua, sebagaimana Allah memperingatkan, ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan kepada kita semua, hanya ketakwaan dan imanlah yang akan membuat mampu pribadi-pribadi, keluarga-keluarga, lingkungan-lingkungan, mereka bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang memiliki keimanan dan ketakwaan, mereka akan mampu bersabar. Tatkala dirundung kesulitan, mereka tidak akan bingung mencari jalan keluar. Mereka akan yakin memiliki Allah. Maka di waktu-waktu sholat, sang anak menadahkan tangan ke langit, istri mendoakan suaminya, istri bisa bersyukur atas pemberian suaminya, dan suaminya memiliki semangat untuk mencari kerja karena didukung oleh doa-doa dari anak dan istrinya. Maka di antara
kelemahan kita, jika seandainya kita merasa kesulitan di dalam kehidupan kita, maka kembali periksa kepada diri kita masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan keluarga-keluarga kita keluarga-keluarga yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Jamaah yang semoga Allah muliakan, maka dari dua ayat tadi kita bisa merenung. Yang pertama adalah terjadinya bencana, kesulitan di dalam diri kita, lingkungan kita, bahkan negara kita adalah sebabnya karena perbuatan kita sendiri. Petani yang gagal merugi bisa jadi periksa kembali bagaimana zakatnya setiap dia panen. Apakah dia tunaikan zakatnya atau tidak? Ataukah malah merasa kurang? Pun kita sebagai pedagang curang menimbang, mengurangi timbangan. Pun kita sebagai pribadi-pribadi, apakah kita berharap di bulan Ramadan untuk bisa membayar zakat, atau malah kita berharap untuk bisa menerima zakat? Maka ini semua Allah Subhanahu wa taala berikan solusinya, yaitu kembali memupuk keimanan dan ketakwaan di dalam lingkungan keluarga kita. Jemaah yang semoga Allah muliakan, hidup di dunia tidaklah lama, maka mari kita gunakan untuk memberikan warisan-warisan yang berharga kepada anak dan istri kita. Sebagai seorang ayah, seorang lelaki, kita akan bertanggung jawab atas semuanya. Maka kelak kita akan ditanya oleh Allah, mengapa istri kita begini, mengapa anak kita begitu. Oleh karena itulah kita berharap dan berusaha untuk memaksimalkan, memberikan pendidikan yang baik, memberikan pendidikan agama kepada anak-anak kita, agar mereka tumbuh menjadi generasi yang beriman dan bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak-anak yang saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allah